Halo, nama saya Destri Ananda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas pelajaran bahasa Indonesia. Buku paket bab 3 yang berjudul Teknologi di Sekitar Kita. Lanjut. Nah, di slide pertama ini ada pembahasan. Di dalam bab ketiga ini ada 5 pembahasan, yaitu ada A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. B. Menyampaikan hipotesis. C. Berdiskusi. D. Menulis teks dan diskusi. E. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Nah guys, sekarang kita masuk di slide kedua ya, yaitu pembahasan pertama dari bab 3, tentang A. Ide pokok dan pendukung. Jadi tentang ide pokok ini ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya berisi hal paling penting yang ingin disampaikan penulis. Sementara kalimat lain dalam paragraf berfungsi sebagai penjelas atau pendukung. Lanjut guys. Sekarang kita masuk di slide ketiga ya. Tapi tetap pada pembahasan pertama dari bab 3, tentang A. Ide pokok dan pendukung. Tapi kali ini tentang ide pendukungnya. Jadi tentang ide pendukung itu merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Lanjut guys, sekarang kita masuk di slide keempat ya. Tapi tetap pada pembahasan pertama dari bab 3 juga, tentang A. Ide pokok dan pendukung. Tapi kali ini tentang ide pokok dan pendukung dalam buku dan resensi. Jadi, tentang ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat kamu tuliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang ulasan buku. Lanjut lagi guys. Sekarang kita masuk di slide kelima. Dari bab 3 juga, tapi kali ini tentang B. Menyampaikan hipotesis. Tentang pengertian dari hipotesis. Jadi, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban awal terhadap suatu pertanyaan atau masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori, fakta, atau pengamatan awal dan masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian, eksperimen, atau pengumpulan data. Lanjut kita ke pembahasan sebelahnya, yaitu ciri-ciri dari hipotesis guys. Jadi, hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis. Dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan, hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat, serta harus dapat diuji kebenarannya. Lanjut lagi guys, sekarang kita masuk di slide ke-6, di bab 3 juga. Tapi kali ini tentang C, berdiskusi. Jadi, berdiskusi adalah kegiatan tukar pendapat, gagasan, atau informasi antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah atau topik tertentu dengan tujuan mencari solusi, kesepakatan, atau pemahaman bersama. Lanjut ya, sekarang kita masuk di slide ke-7 ya. Dari bab 3 juga, masih pada pembahasan tentang C, berdiskusi. Tapi kali ini tentang tahapan dari berdiskusi tersebut. Jadi, di tahap pertama ada persiapan diskusi, menentukan peranan topik. Setelah itu masuk ke tahap kedua, penyampaian masalah, penyajian, menjelaskan topik. Lanjut ke tahap ketiga ada pembahasan masalah, peserta memberi ide dan solusi. Lalu di tahap keempat, ada tanggapan dan sanggahan, pertanyaan, kritik, saran. Nah ini dia untuk tahapan terakhir atau tahapan kelima yaitu pengambilan kesimpulan, menetapkan hasil bersama. Lanjut ya, sekarang kita masuk di slide ke-8. Dari bab ketiga juga, kali ini pembahasan tentang D, menulis teks dan diskusi. Nah jadi, dalam sebuah diskusi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Teks diskusi bertujuan untuk menyajikan perspektif berbeda tentang topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Teks diskusi dapat berbentuk esai, naskah, debat, atau teks untuk forum tertentu. Berikut ciri teks diskusi. 1. Adanya struktur yang terdiri atas isu dan permasalahan. Yang kedua, ada memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. Yang ketiga, ada ciri kebahasaannya. Nah, akhirnya, sekarang kita masuk di slide ke-9 sekaligus pembahasan terakhir. Dari bab ketiga, kali ini pembahasan tentang E,
Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Nah, jadi, mengelaborasi perasaan artinya menggali, mengenali, dan memahami emosi yang muncul dalam diri sendiri maupun orang lain, lalu menghubungkannya dengan situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, sebelum kita bisa mencari solusi, kita perlu memahami apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakan hal itu, sehingga masalah bisa dipahami lebih jernih. Nah, jadi sekian untuk pembahasan dari bab ketiga ini tentang teknologi di sekitar kita. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan video pembahasan dari saya, Destri Ananda. Dan tolong, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.